MLM itu ada dua kan sebenarnya kan. Ada jualan produk sama ada bisnisnya, ada recruitingnya. Nah kebanyakan orang berpikir bahwa ya dua-dua dijalanin gitu. Which is benar, dua-dua dijalanin. Tetapi strateginya kita tidak bisa mencampur adukan. Oke, saya barusan posting di Instagram saya tentang MLM ya, digital marketing buat MLM. Ini ada beberapa kesalahan besar para pemain MLM yang mau masuk ke dunia digital gitu. Karena mereka selalu berasumsi bahwa ya MLM itu ada dua kan sebenarnya kan. Ada jualan produk sama ada bisnisnya, ada recruitingnya. Nah kebanyakan orang berpikir bahwa ya dua-dua dijalanin gitu. Which is benar, dua-dua dijalanin. Tetapi strateginya kita tidak bisa mencampur adukan. Oke, kenapa begitu? Digital marketing atau marketing itu sendiri, saya selalu beranjak dari market. Jadi marketnya itu siapa? Nah, dari tahu market itu bukan sekedar cuma tahu orangnya saja. Memang benar bahwa kita mau orang itu pakai produknya dan kemudian suka dan kemudian dia jualan produk itu ke teman-teman dan saudaranya. Itu idealnya seperti itu. Tetapi ketika Anda ketemu dengan market, maka Anda sebenarnya harus menganalisa terlebih dahulu. Apa sih yang ada di mindset si market itu tadi? Pikiran apa? Goalnya apa? Dreamnya apa? Mimpinya apa ketika dia dihadapkan dengan sesuatu itu? Nah contoh, ketika Anda ketemu dengan market langsung, end user, maka misalnya Anda punya MLM atau Anda ikut MLM tentang suplemen untuk penurunan berat badan misalnya. Maka kan simple kan, ketika ketemu market, ya marketnya pengennya nurunin berat badan. Mereka nggak butuh income. Atau at least ketika Anda ketemu, problem di depan mata mereka adalah gimana caranya mereka menurunkan berat badan. And that's it. Titik. Jadi goalnya adalah itu gitu ya. Jadi jangan terus tahu-tahu kalau kamu ikut jualan ini dan sebagainya. Itu di luar otak mereka. Mereka nggak tertarik untuk jualan. Mereka tertarik untuk menyelesaikan problemnya saat ini. Itu. Tetapi kalau Anda mau membangun bisnisnya, ini dua hal ya. Kalau Anda mau membangun bisnis Anda atau mau melakukan rekrutmen, maka yang harus Anda temuin adalah orang-orang yang mau menjalankan bisnis, yang mencari income, bukan mau mencari penurunan berat badan. Karena ini dua hal yang berbeda, oke? Ketika Anda ketemu orang-orang yang mau menjalankan bisnisnya, barulah Anda ngomongin tentang bisnis dan sebagainya. Entah itu modelnya MLM atau enggak ada masalah. Buat saya sih, satu chicken mindset buat mereka yang harus Anda handle adalah ketika mereka mengatakan bahwa, dan kenapa gue harus cari orang gitu, gue gak suka cari orang, cari-cari orang dan sebagainya gitu. Buat saya sih simple sih, emang lu bisnis nyari binatang? Semuanya nyari orang men. Mau apapun bisnisnya nyarinya orang, bukan binatang, oke? Binatang gak punya dompet, gitu aja. Alright, so di sini mau saya gambarkan di kali ini saya mau gambarkan bahwa MLM ya network marketing lah. Ada yang bilang, jangan pakai istilah MLM, pakai network marketing, sama aja lah, whatever lah. Kebanyakan teori doang gitu ya. Yang penting kan hasilnya gitu kan. Oke, so market pertama itu adalah end user, pengguna, end user gini ya, pengguna gitu. Nah, barang Anda itu mungkin banyak banget. Kalau Anda bergabung di sebuah MLM, bisa aja barangnya ada kayak 100 macam gitu, bisa aja sih. Bervariasi banget itu bisa aja nih. Katakanlah di sini saya gambarkan misalkan ada dua jenis gitu ya. Misalkan ada suplemen gitu ya. Tapi bisa aja ada beauty misalkan, ada beauty. Macam-macam gitu kan. Beauty gitu. Nah, maka sebenarnya di sini jelas end market Anda akan berbeda ketika Anda jualan barang suplemen untuk penurunan berat badan sama beauty. Market Anda different. Orang beauty gak peduli penurunan berat badan, kecuali memang ada irisan, oke? Tapi gak semuanya, gak 100%, oke, ada irisan. Orang yang menurunin berat badan, bisa aja cowok gak peduli beauty, right? Cewek pun menurunin berat badan, bisa aja dia gak butuh beauty, karena dia beauty mungkin udah pakai produk orang lain lagi, produk merek lain lagi yang bukan MLM mungkin. Ya jadi pasti ada irisan, tetapi tidak semuanya, tidak 100%. Nah, jadi maka Anda perlu memilah-milah mana yang menurut Anda paling gampang Anda jual. Kalau saya akan ngecek mana yang marketnya paling gede, mana yang omsetnya paling enak, mana yang lakunya paling gampang. Itu semua jadi prioritas. Ya, jadi di sini Anda membuat IG, oke? Instagram Anda spesifik. Jangan dicampur-campur aduk semuanya. Ada foto diri sendiri, foto produk, foto pamer income. Ini ngaco, karena orang begitu datang langsung akan kayak, ini apaan ya? Ketika orang harus mikir ini apaan, maka it doesn't work. Itu nggak bekerja. Jadi orang harus ngerti bahwa ketika join di sini, oh ini ngajarin tentang tips diet, ini ngajarin tentang tips beauty, ini ngajarin tentang passive income. Mesti clear. IG bio Anda mesti clear. Kalau Anda cuma bilang join MLM now gitu kan, itu juga nggak clear. Karena nggak ada orang mau join MLM. Ingat itu ya. Mereka join MLM karena something else, bukan karena MLM-nya. Karena produknya bagus, karena potensinya yang lain-lain, bukan karena MLM-nya. Oke? Jadi mesti ada something yang mesti clear dulu. Nah, di sini Anda mesti create IG
Misalkan ini suplemen ya untuk fat loss gitu ya, maka Anda di sini isinya adalah awareness ya di sini ya. Kita ngomongnya awareness, tips, and edukasi. Edukasi tentang apa? Tentang fat loss. Simple-simple aja. Karena awareness level, kita di awareness level kita ngasih tahu tentang kamu bisa lo nurunin berat badan, ini lo caranya, ini lo caranya. Jadi very basic lah ya, intinya begitu. Nah, dari sini baru dibawa, ini pakai link di bio IG ya, bio IG. Dibawa masuk ke Tribe Anda. Supaya apa? Supaya Anda punya database dari customer Anda. Nah, di sini ini baru dikasih tips yang actionable, yang lebih serius lagi di sini nih. Ini di Tribe itu dikasih tips juga and education. Tapi yang lebih actionable. Actionable gitu ya. Goalnya apa sih? Goalnya biar mereka ngelakuin. Misalnya kayak begitu Anda join di sini, saya akan memberikan Anda tips untuk dietnya seperti apa nih, mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam, itu dikasih bener-bener detail banget. Ketika ada program latihan, Anda pasti nge-gym misalnya nih contohnya, Anda mesti workout latihan gitu ya, dikasih jadwalnya, hari Senin latihannya kayak gini, berapa repetisinya, berapa setnya, jadi lebih detail. Itu tidak diberikan di IG, itu diberikan ketika Anda sudah join ke dalam Tribe. Jadi ketika marketnya sudah join ke dalam Tribe, baru dikasih kayak begitu. Baru di sini Anda jualan something. Oke, dari bagian dari itu baru Anda jualan. Untuk mempercepat penurunan berat badan, ini suplemennya. Habis Anda jualan suplemen penurunan berat badan, Anda ajarin tentang bagaimana caranya menghitung lemak yang turun, bukan berat yang turun, tetapi lemak yang turun, sehingga Anda bisa menjual namanya fat monitor. Jadi ada terus yang dijual tuh ada terus kayak gitu. Ya, ini stepnya. Kalau sampai Anda memiliki dua produk yang berbeda, ada suplemen, ada beauty, maka ini harusnya berbeda. IG-nya juga harus berbeda di sini. Ininya juga berbeda, Tribe-nya juga berbeda. Ya. Nggak boleh disamain, karena kalau misalkan disamain orang akan confuse di sini. Nah, sekarang ini market pertama nih ceritanya nih ya. Market kedua itu kan bisnis nih di sini, ini bisnis nih. Oke, maka di sini IG-nya juga beda lagi di sini. Ini tips ringan ya, tips and edukasi, why join business, why business MLM gitu. Why-nya clear. Jadi misalkan passive income itu terlalu konsep ya. Apa yang disebut dengan passive income? Nggak semua orang ngerti tentang passive income. Mereka, kalau Anda terlalu mengedepankan passive income, yang join akan confuse. Mereka berpikir join dan pasif. Ya, jadi Anda harus ngajarin bahwa di sini bukan melulu tentang passive income, tapi hard work, active income yang lama-lama jadi passive income. Nah, itu mesti diajarkan. Apapun lah, approach Anda terserah lah. Ini cuma contoh aja yang saya katakan ini, by the way sekali lagi cuma contoh, oke? Jadi intinya di sini tetap sama. Jadi ngajarinya tips edukasi. Nah, dari sini aja, maka Anda akan mengerti bahwa ada bedanya between Instagram untuk suplemen, Instagram untuk beauty, Instagram untuk business. It's totally different. Oke, jadi jangan disamain semuanya. Baru di sini sama caranya. Anda masukin ke Tribe. Nah, di sini juga actionable. Anda mulai ajarin mereka untuk bangun list itu seperti apa, bangun prospek itu seperti apa untuk di prospek. Sehingga di kepala mereka simpel ya. Jawabannya ada gini. Yang harus Anda install di kepala mereka adalah, oh kalau saya jalanin MLM ini ternyata cukup mudah kok. Itu karena orang mikir MLM itu susah. Ya. Jadi kalau Anda bisa memberikan action plan-nya, ini loh, hari pertama kamu ngelakuin ini, hari pertama kamu bikin Tribe-nya, hari kedua kamu bikin edukasinya, hari ketiga kamu upload di Instagram kayak begini, semuanya, bahkan desainnya udah Anda kasih semua. Maka buat mereka menjalankan gampang. Mereka di otak mereka kayak, oh hari Senin saya upload yang ini, oh hari Selasa saya upload yang ini. It's easier buat mereka dicerna, sehingga ketika mereka mengerti bahwa oh ternyata begitu, itu tidak meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak di benak mereka. Sehingga ketika mereka ngelihat bahwa oh ternyata pertanyaan saya semua kejawab, oh MLM ini mudah ya, oke, I'll join the business. Caranya kayak begitu. Nah, sekarang udah clear ya bahwa di sini berarti Anda punya, nah ini funnel yang berbeda ya. Ini funnel 1, kemudian ini funnel kedua. Ya, jadi ini 2 funnel yang berbeda. Nah, tetapi sekarang jangan berhenti di situ aja, bahwa orang di sini setelah beli, ini Anda bisa tawarin bisnisnya juga. Jadi ini Anda bawa ke sini. Gitu. Caranya gimana? Dari sini sebenarnya jangan langsung ke IG ya. Buat apa ke IG? Karena kalau ke IG akan confuse lagi. Caranya adalah dari sini, saya mundurin aja deh kalau gitu. Dari sini masuknya ke sini. Nah,
Ditawarin, kamu udah pakai kan? Kamu udah turun 10 kilo kan? Udah turun 5 kilo kan? Nah, mau nggak ngajak teman-temanmu untuk mendapatkan hasil yang seperti kamu juga? Jadi, lebih mudah buat mereka, karena mereka sudah ngerasain turun 10 kilo, turun 5 kilo. Berarti mereka jadi testimonial dirinya mereka sendiri. It's easier buat mereka untuk menawarkan ke orang lain. Kayak bilang aja bahwa, saya udah pakai loh, dan ternyata memang dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, whatever, turun 5 kilo, turun 10 kilo. Ini loh produknya, ajarin mereka untuk jalanin bisnisnya. Ya, jadi ngajarin si yang sudah turun tadi jalanin bisnisnya, ngajak orang lain pakai produknya. Sehingga dari situ mereka bisa habis itu jalan gitu ya. Jadi ada dua funnel yang berbeda. Nah, kenapa banyak orang gagal? Itu karena funnel ini dicampur sama mereka. Ingat, end usernya apa? Market mindsetnya apa? Market mindsetnya harus anda dig down lebih dalam lagi. Jadi nggak sesimpel kayak semua dimasukin jadi satu, termasuk hidup Anda sendiri Anda masukin semua jadi satu IG begitu. Kayak film kagak jelas gitu ya, lompat-lompat ke sana kemari gitu. Jadi hopefully video ini memberikan Anda wawasan bahwa fokus kemana dulu? End user dulu atau bisnis dulu? Garap satu dulu. Idealnya memang dua-dua, guys. It's okay. Idealnya dua-dua. Saya tekanin sekali lagi, idealnya dua-dua. Tetapi jalanin satu dulu supaya Anda bisa membuat ini selesai. Dari IG sampai edukasi sampai laku ini harus selesai dulu. Begitu selesai Anda masuk yang kedua. Atau Anda jalannya kedua dulu ya. Tapi harus sampai selesai baru Anda jual lakukan yang pertama. Jadi jangan di mix, karena kalau Anda menjalankan dua-dua nanti berhenti di tengah-tengah. Kok susah ya MLM ya? Men, karena Anda lompat-lompat gitu. Ngebangun satu gedung dulu baru selesai, baru bangun yang kedua, baru yang ketiga. Karena Anda at least masih pemula di dunia digital ya. Kecuali Anda udah expert banget, oke, tim 1 jalanin ini, tim 2 jalanin ini. Bisa gitu. It's not that easy kalau Anda masih pemula. Makanya please fokus, and hopefully video ini memberikan Anda banyak wawasan baru tentang MLM di dunia digital. See you in the next video and bye-bye.